Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Sebuah kenikmatan yang tidak dapat terhitung ya. Sebab bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah keislaman kepada kita semua hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ibu, wali murid, serta anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 12 Ramadan, masih panjang perjalanan kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita tahun ini merupakan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dalil puasa tentunya sudah sangat populer ya di telinga kita. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Mengapa kepada orang-orang yang beriman? Sebab dengan Islam saja tidak cukup ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak di sekeliling kita yang beragama Islam tetapi tidak menjalankan syariat berpuasa, dan itu tanpa uzur. Kecuali kalau uzur itu tidak apa-apa ya, seperti sakit, kemudian berhalangan sebagai perempuan dan lain sebagainya yang termasuk uzur daripada boleh tidak berpuasa. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dengan keimanan yang kuat, maka kita akan semakin semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga tumbuhlah ketakwaan di situ. Ketika kita juga menjalankan perintah atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan, maka otomatis keimanan kita juga akan semakin naik. Orang yang berpuasa itu otomatis dia sedang imannya naik. Sebab apa? Orang yang berpuasa itu merasa dirinya sedang dilihat oleh Allah, sedang diawasi oleh Allah, maka disitulah tumbuh keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga akan tumbuh keimanan kepada para malaikat, sebab merasa bahwa dirinya sedang diawasi, dicatat amal baik dan amal buruknya oleh malaikat yang selalu bersama kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kemudian juga tumbuh keimanan
pada kitab-kitab Allah. Di bulan suci Ramadan ini akan semangat ya, tumbuhnya semangat membaca Al-Quran. Kita juga banyak mendengarkan di musholla, di masjid. Banyak sekali orang-orang ngaji, orang-orang yang melantunkan kitab suci Al-Quran. Ini menandakan tumbuhnya keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kemudian juga tumbuhnya keimanan kepada Rasulullah. Di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang Islam meningkatkan amal ibadahnya. Di antaranya amal ibadah salat sunnah, kemudian sedekah, infak ya. Nah, ini merupakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sunnah sahur salah satunya ketika berpuasa, kemudian sunnah cepat berbuka, dan semua yang diamalkan oleh orang Islam banyak dilakukan di bulan suci Ramadan ini merupakan peningkatan keimanan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan menurut Imam Qushairi, dalam risalah Qushairi disebutkan takwa itu terdiri dari 4 huruf. Pertama ta, qaf, wawu, dan ya. Ta maknanya adalah tawaddu. Orang yang bertakwa selalu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, tanpa ada rasa sombong dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah qaf. Qaf ini maknanya qanaah. Qanaah itu artinya menerima, cukup ya. Di apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, misalkan contoh dalam hal berbuka puasa, ini harus menerima adanya tempe ya dimakan tempenya, adanya ayam ya dimakan ayamnya. Itu namanya qanaah, menerima. Kemudian yang ketiga, warok. Warok itu maknanya hati-hati. Jadi dalam menjalankan ibadah ini orang yang bertakwa selalu hati-hati. Mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek, mana yang bagus. Itu sifat warok, hati-hati dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah ya. Ya itu maknanya yakin. Yakin bahwasanya Allah itu selalu berada di sekeliling kita, yang siap membantu, yang siap mengabulkan doa-doa kita. Yakin bahwasanya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka Allah juga menyediakan jalan keluarnya. Nah, itu makna takwa menurut Imam Al-Qushairi. Adapun takwa menurut Bang Haji Roma Irama begini. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi tadi kurang enak suaranya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.